Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas 5 kebiasaan membuatmu jadi miliarder. Ternyata cuma seperti ini. 5 kebiasaan ini saya pelajari dari mana? Tidak jauh-jauh, dari almarhum ayah saya sendiri yang memang seorang pengusaha. Almarhum ayah lahir dari keluarga sederhana, merantau ke Kalimantan Timur, mulai membangun bisnisnya sendiri di bidang konstruksi untuk oil and gas saat beliau masih berstatus karyawan di suatu perusahaan. Cukup sukses pada masanya, tipikal orang sukses dari bawah atau dari nol. Cerita sukses orang rantau. Walaupun krisis ekonomi besar yang melanda saat itu membuat bisnis itu gulung tikar dengan meninggalkan banyak hutang, paling tidak saya belajar sesuatu dari ayah saya. Keuletan, passion, dan pentingnya mengelola keuangan dengan baik. Serta lebih berhati-hati dengan yang namanya hutang. Tidak ada warisan usaha dari orang tua. Dengan bekal keuletan, tekad, totalitas, atas passion hidup, saya mulai membangun bisnis sendiri dari nol. Persis yang pernah dilakukan oleh almarhum ayah saya di tanah perantauan. Pernah ada komentar masuk bertanya, apakah saya sudah cukup kaya raya sehingga mau membagi informasi ini? Apakah saya sudah miliarder? Wah, cuma teori saja katanya. Saya malas menanggapinya karena hal pribadi semacam itu tidak usah untuk diumbar ke publik. Itu hanya akan memancing perhatian petugas pajak saja pada akhirnya. Terserah viewers channel ini yang saya rasa sudah cukup dewasa dan bijak dalam menilai. Karena niat awal membangun channel ini adalah untuk sharing informasi dan pengalaman pribadi dan bukan untuk menjual informasi atau pengetahuan kepada publik. Biar ada komunitas orang-orang bervibrasi positif dan baik dari segala latar belakang budaya, ras, dan keyakinan. Saling sharing yang kemudian akan bisa saling bantu menguatkan satu sama lain. Jika diringkas, berikut 5 kebiasaan untuk menjadi miliarder versi Sukses Autopilot. 1. Mau belajar dari orang lain. Mungkin seseorang yang memiliki pengalaman lebih di bidang bisnis atau bidang yang Anda tekuni dan berfungsi sebagai orang yang bisa Anda percaya untuk jangka waktu yang lama. Orang ini bisa menjadi guru yang Anda miliki sejak dulu, orang tua Anda, atau seseorang yang Anda kagumi hingga hari ini. Banyak orang yang berpengalaman dapat menasihati orang untuk mengembangkan keterampilan mereka sebagai guru, manajer, ahli strategi, atau konsultan. Bukan hanya Anda yang belajar dari pengalamannya, tapi orang tersebut juga dapat mempelajari ide, strategi, dan taktik baru dari Anda. Saling terbuka untuk komunikasi dua arah. Hal ini penting, karena bisa membantu Anda untuk mencapai impian lebih cepat. 2. Membaca untuk pengembangan diri. Bill Gates pun melakukannya ini. Dia mengatakan, meskipun saya beruntung bisa bertemu dengan banyak orang yang menarik dan mengunjungi tempat-tempat menarik melalui pekerjaan saya masih berpikir buku adalah cara terbaik untuk mengeksplorasi topik baru yang menarik minat. Setiap buku mengajari saya sesuatu yang baru atau membantu saya melihat sesuatu secara berbeda. Membaca memicu rasa ingin tahu tentang dunia yang menurut saya bisa membantu mendorong saya maju dalam karir. Bill Gates tidak sendirian, ada Elon Musk, ada Mark Cuban, ada Mark Zuckerberg, dan miliarder lainnya yang telah lama mempromosikan kebiasaan membaca sebagai komponen kunci untuk menjadi pengusaha sukses. 3. Passion dan fokus. Bagaimana perasaan Anda ketika bangun di pagi hari? Jika Anda telah memutuskan untuk melakukan apa yang Anda sukai, apakah Anda akan komitmen setiap hari? Apakah Anda melakukan semua tugas harian Anda dengan antusias dan semangat? Saya kira orang mungkin bertanya, apakah Anda bersemangat dan penuh perhatian dalam hal cara Anda menghasilkan uang? Mungkin tidak. Ketika memiliki gairah, Anda lebih cenderung terinspirasi terhadap ide-ide yang lebih besar dan umumnya bekerja lebih keras, yang merupakan kebiasaan lain dari seorang miliarder. Ketika Anda menempatkan hati dan jiwa Anda ke dalam sesuatu hari demi hari, jerih payahmu akan terbayar.
Orang yang sudah ketemu passionnya akan memiliki energi yang tiada habisnya untuk mewujudkan mimpinya, karena pada dasarnya mereka sudah hidup dan bernapas dengan mimpi tersebut. Dengan melakukan apa yang mereka sukai, mereka tidak ingin menyimpang dari fokus. Mereka bersemangat setiap hari karena mereka mencintai apa yang mereka lakukan dan ciptakan. Bagi mereka yang cukup bertekad untuk menghasilkan uang sendiri hingga jutaan bahkan miliaran, mereka tidak berhenti begitu saja setelah mencapai angka tertentu. Tetapi sebagian besar miliarder justru tidak pernah benar-benar niat untuk menghasilkan sejumlah uang. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih bermakna yang mendorong mereka. Jadi bahkan ketika semua uang sudah dihasilkan, mereka akan terus mendorong maju dan belajar serta mengembangkan diri mereka sendiri. Memiliki jaringan atau koneksi, atau lebih tepatnya membangun hubungan, adalah saat Anda bertemu dengan orang baru di industri, bidang pekerjaan, atau profesi Anda. Dengan berpartisipasi dalam acara dan berinteraksi dengan orang-orang yang tepat, Anda dapat mempelajari cara-cara baru yang bisa mendukung usaha Anda. Berjejaring adalah tentang bersikap terbuka dan bertemu orang-orang yang melakukan lebih baik dari Anda. Mereka yang mendukung Anda, mereka yang menginspirasi, menyemangati Anda, dan tentu saja, orang-orang yang mau berbagi pengetahuannya kepada Anda. Dengan membangun hubungan baik dengan orang lain akan membantu Anda mengembangkan jaringan kontak Anda. Karena semakin banyak orang tahu tentang apa yang Anda lakukan atau layanan, produk apa yang Anda miliki, sehingga semakin besar peluang seseorang untuk membeli sesuatu dari Anda. Selain membangun hubungan dengan orang lain di industri atau profesi Anda, ada baiknya juga berjejaring di luar kategori ini, karena hal itu memungkinkan banyak kontak yang dapat menghasilkan peluang baru di masa depan. Secara sosial, Anda dapat membangun jaringan dengan teman atau keluarga. Jika mereka memiliki koneksi di industri Anda, sebaiknya gunakan itu. Karena biasanya, jika seseorang sangat menginginkan sesuatu, mereka akan meminta bantuan kontak Anda. 5. Bisnis dan investasi. Melakukan pekerjaan sambilan atau pekerjaan sampingan terlebih dahulu adalah cara yang baik untuk mengeksplorasi pilihan sambil tetap bekerja penuh waktu sebagai karyawan. Juga agar transisi kuadran dari employee menjadi full-time entrepreneur bisa berjalan mulus. Ini yang pernah dilakukan almarhum ayah saya, yang saya juga tiru. Membangun bisnis saat masih berstatus sebagai karyawan suatu perusahaan. Bagaimana bisnis itu bisa berjalan sementara masih bekerja sebagai karyawan? Itu karena mau melibatkan keluarga dalam mengelolanya. Dan akan terlibat mengurusi usaha saat di atas jam 5 sore, dan memanfaatkan waktu di Sabtu dan Minggu. Mengenali peluang untuk menghasilkan pendapatan dan dapat menerjemahkan passion menjadi kegiatan yang menghasilkan pendapatan sesuai dengan bidang yang memang dikuasai tentu saja. Kemudian dengan mengembangkan berbagai aliran pendapatan memungkinkan untuk meningkatkan kekayaan bersih secara eksponensial. Uang yang masuk terus digulung, dimasukkan kembali ke dalam modal usaha dan ada yang diinvestasikan. Apakah menjadi entrepreneur atau berbisnis adalah untuk semua orang? Tentu tidak. Jika Anda memang seorang karyawan, tidak harus menjadi entrepreneur. Kalau pilihan Anda adalah memang menjadi seorang karyawan. Anda mungkin bisa mulai belajar berinvestasi menjadi seorang karyawan sekaligus investor. Kebiasaan miliarder cuma seperti itu menurut almarhum ayah saya dan saya masih menjalankannya sampai hari ini. Apakah ini sederhana menurut Anda? Mungkin ada yang berpendapat tidak, karena itu butuh modal uang katanya. Belajar dari orang lain bisa jadi tidak gratis. Membaca perlu modal untuk beli buku, minimal pakai data untuk mengakses informasi di internet. Koneksi yang mendukung, sekitar saya cuma dipenuhi orang-orang yang negatif. Passion, saya sampai hari ini tidak tahu passion saya apa. Bisnis dan investasi, buru-buru, ini juga butuh uang. Jika Anda berpikir seperti itu, Anda benar, karena memang itu keyakinanmu. Apa yang sudah menjadi keyakinanmu akan menjadi realita hidupmu. Jelas ya, kita bebas memilih apa yang membuat diri kita berdaya atau terbatasi dengan keadaan. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-191 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Karena Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.